mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Kristus Raja Purwokerto Katedral, Selasa 19 Desember 2023. Saya Romo I.A. Indra. Selamat pagi saudara-saudari. Kepercayaan pada rencana Tuhan akan membuat hidup kita selalu mengalami kebahagiaan. Sebagaimana Zakaria dan Elisabeth, semoga kita semakin percaya pada rencana Tuhan dalam hidup sehari-hari. Untuk itu mari kita awali perjalanan hari ini dengan renungan dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabeth itu mandul dan keduanya pun telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia pun menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait Allah. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pun pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabeth istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, sebab sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pernahkah kita menyadari bahwa setiap dari kita itu merupakan tanda keselamatan yang digunakan oleh Tuhan untuk ditujukan kepada banyak orang? Pernahkah pula kita meyakini bahwa ada harapan yang dinyatakan Tuhan kepada hidup kita masing-masing? Kesadaran bahwa kita ini berguna, berharga dan istimewa sebagai ciptaan merupakan tanda syukur atas anugerah Tuhan. Melalui diri kita, Tuhan selalu punya harapan dan rencana, bahwa kita diberi kepercayaan menjadi pelaku rencana keselamatan dari Tuhan. Elisabeth dan Zakaria mengajari kita untuk pertama-tama mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan bagi kita. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Demikian pesan akhir Injil hari ini, yang semoga membuat kita semakin membuka hati bahwa Tuhan sedang berkarya melalui keberadaan kita di dunia ini. Saudara-saudari, jika setiap pribadi sadar tentang harapan Tuhan dalam hidupnya masing-masing, maka yang selalu dibangun di setiap awal hari adalah semangat untuk mempersembahkan yang terbaik. Semangat ini diperlukan agar hidup kita terjaga dalam terang Kristus.
Sebab memang banyaklah yang hidupnya itu putus asa, hilang harapan, bahkan merasa hampa. Ini dikarenakan tiada kesadaran bahwa dirinya merupakan perwujudan karya Tuhan. Semoga masa Advent ini semakin membuat kita mempunyai semangat hidup yang benar. Sumbernya hanya dari Tuhan, karya yang dibuat sehari-hari adalah persembahan bagi Tuhan, serta orientasinya adalah demi kemuliaan Tuhan dan dunia. Mari, sekarang kita songsong dinamika hidup hari ini dalam kebahagiaan dan syukur yang sejati. Sebab Tuhan membuat kita berharga, berguna, dan istimewa. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, terima kasih atas kasih-Mu bagi hidup kami. Semoga kami semakin bersemangat menjalani perutusan hari ini. Arahkan kami kepada jalan-Mu dan sertailah kami dengan kekuatan Roh Kudus. Kami menyerahkan semua harapan dan tujuan hidup kami ini dalam tangan-Mu, demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.